Kita lihat saudara, ketakutan ini melanda seluruh dunia akibat dosa. Jadi kalau saudara orang berdosa pasti takut. Tapi kalau saudara nggak berdosa, sudah diampuni darah Yesus, saudara nggak usah takut kemanapun. Mau pulang malam lewat jalan angker, mau ke kamar mandi, ibu-ibu nggak usah takut. Karena roh dalam diri kita lebih besar. Banyak orang takut menghadapi masa depan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak remaja, dari anak kecil, remaja, bahkan mahasiswa. Baru-baru ini banyak mahasiswa yang bunuh diri, saudara. Ya, gara-gara pacaran tidak direstui sama orang tuanya, anak bunuh diri. Bahkan ada seorang yang kawin lari sampai ke Papua. Jadi anak-anak remaja sekali lagi ya, pemuda kalau saudara pacaran buka mata lebar-lebar. Ini banyak terjadi kekerasan rumah tangga dari awalnya tidak diselidiki. Waktu pacaran buka mata lebar-lebar, lihat calon suami saudara bagaimana sifat karakternya. Lihat calon istri saudara bagaimana sifat karakternya. Sebab banyak terjadi single parent di gereja. Ternyata awalnya dari pacaran. Ya, sudah ni ai wo ai ni ai puyo ai paksa. Jangan dipaksa-paksa dalam rumah tangga mas saudara, betul nggak? Pacaran masih mudah putus, tapi kalau udah rumah tangga apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Tapi ternyata di gereja banyak saudara. Saya selidiki kenapa? Ternyata waktu di pacaran saudara. Ya, jadi kalau pacaran boleh, tapi jangan lama-lama saudara. Lihat imannya calon saudara, calon istrinya, calon suaminya. Karena saya lihat banyak anak muda juga, mungkin ada yang lagi pacaran atau ada yang lagi nyari-nyari, ada yang mau nembak nih. Ya, nih saya kasih tahu sebagai gembala saudara, karena saya sering konseling pranikah. Dilihat dulu, jangan lihat ganteng ganti cantiknya itu boleh, tapi lihat imannya, lihat kesabarannya, lihat karakternya. Sabar enggak orangnya? Wah, misi pacaran sudah sering marah, sering mukul, wah nanti udah punya anak saudara jadi samsak gini-gini. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Ada seorang datang ke rumah saya, laki-laki. Waduh, wajahnya kusut padahal ganteng. Kenapa? Aduh, saya dikejar-kejar sama istri saya mau dibunuh. Hah? Mau dibunuh? Mah, yang benar. Saya telepon istrinya. Dia telepon, Pak ada suami saya. Saya pura-pura aja. Saya bilang nggak tahu tuh. Bohong tapi kalau datang kan ribut nanti di rumah. Jadi saya bilang nggak tahu tuh. Kenapa? Iya, ini masalah rumah tangga itu biasa, rumah tangga ribut mah pasti biasa. Nggak ada rumah tangga yang nggak ribut. Pendeta juga pasti ribut, saudara. Tapi ada jalan keluarnya. Lalu saya tanya, kenapa? Katanya mau ngebunuh. Ah enggak. Katanya bawa ini alat tajam. Enggak. Saya cuma bawa gunting kertas kecil. Menurut suaminya dia bawa gunting pak gede. Padahal gunting kecil. Ya ilah, saudara. Tapi memang Alkitab katakan, Nabi Elia 450 nabi-nabi dia lawan, tapi melawan satu wanita Isabel aja dia lari ketakutan. Jadi lihat ya anak-anak muda yang lagi pacaran ya untuk membentuk rumah tangga. Karena sekarang banyak kekerasan rumah tangga dari awalnya tuh dari waktu masih pacaran. Kan zaman dulu mah orang mau dijodohin, dicisiaukeun cenanya. Sekarang mah enggak, saudara, mereka milih sendiri. Silakan. Tapi hati-hati saudara. Ya. Nah, baru-baru ini juga dikatakan angka bunuh diri itu bukan hanya 900 ya, tapi ada 970. Bahkan anak SD yang bunuh diri, aneh saudara. Tapi ini bukan di kalangan kita. Dia main HP. Ibunya bilang, nak ini sudah waktunya kamu sholat. Kenapa kok kamu pegang itu, nanti kamu belajar. Ditegur sama ibunya, dikasih HP-nya nih. Dia masuk kamar, pikir ibunya mau sembahyang saudara. Sampai sore kok gak keluar-keluar. Pikirnya mungkin istirahat siang. Ternyata saudara waktu dibuka itu anak sudah pakai sarung dia bunuh diri. Anak SD gara-gara HP-nya diambil. Jadi bapak ibu kalau punya anak lama di kamar coba dibuka, dilihat. Ya. Kalau dia lagi kuliah kos coba ditelepon. Banyak yang bunuh diri di kos. Dipantau. Kalau baru pasang CCTV dilihat. Bukan gimana ini roh maut, iblis tahu waktunya sudah dekat. Ya. Sudah dekat saudara. Tidak peduli siapapun saudara jabatan, termasuk gembala juga kalau enggak kuat saudara. Makanya perlu kita mendekatkan diri kepada Tuhan.
Nah, lalu di sini dikatakan saudara, saya teruskan. Ya, kata takut ini menjumpai malaikat dengan Maria diawali perkataan jangan takut. Lukas pasal 1, 30-31, pada zaman itu tidak lazim untuk orang bisa didatangi malaikat. Hanya orang-orang tertentu dan khusus keturunan imam saja. Dan jika didatangi malaikat itu artinya hanya ada 2 pesan yang akan disampaikan, yaitu apa? Kabar sukacita kehidupan atau kabar buruk kematian. Cuman itu. Tapi Maria dia katakan, ya, Roh Kudus katakan, bayi dalam kandunganmu itu dari Roh Kudus. Zaman dulu kalau perempuan tanpa suami mengandung, waduh saudara. Zaman sekarang ya sudah nggak aneh. Bahkan anak SMP atau SMA kelas 10 atau kelas berapa tuh? Kelas 10 di salah satu kota lagi bukan UMR. Ujian akhir semester, UAS. Saudara, lagi ujian akhir semester di ruang kelas. Toto heboh melahirkan di situ. Heboh, darah kemana-mana. Ruangan kelas dipindahkan. SMP kelas 10. Kita lihat. Zaman sekarang nggak ada, tapi ini zaman dulu saudara. Pasti Maria ketakutan. Saya nggak tahu jemaat yang hadir saat ini ketakutan dalam bidang apa. Saudara datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, sebentar lagi tahun 2023 akan habis. Mungkin ketakutan habis uang kos, ketakutan uang kontrak, ketakutan masa depan. Larilah kepada Tuhan. Lari ke pendeta, pendeta juga manusia. Lari ke orang tua juga manusia. Larilah kepada Tuhan. Amin. Kan ada satu nyanyian, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Saya teruskan saudara. Nah saat ini banyak orang takut. Takut menghadapi masa depan. Ada yang takut menghadapi masa depan. Padahal saudara sudah S1, S2. Saudara pengalaman dalam pekerjaan. Jangan andalkan itu, andalkan Tuhan. Tolong bantu saya, Roh Kudus bantu saya, itu roh penolong. Takut gagal dalam percintaan, dalam rumah tangga, takut ditolak. Ada orang yang takut miskin, ada yang takut sakit, bahkan ada yang takut mati. Saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan, tidak usah takut mati. Kita mati, kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, walaupun kamu mati, aku akan bangkitkan pada hari terakhir. Amin. Gak usah takut mati. Jangan berarti gak takut mati, wah tantang maut, wah kemana-mana. Berani saya gak takut mati, bukan itu. Kalau memang sudah waktunya, saya tahu tanggal 25 bulan ini hari Natal. Saya tahu tanggal 1 Januari tahun baru. Bukan saya saja, saudara juga tahu. Betul enggak? Tapi saudara tahu tanggal 25 apakah saudara dan saya masih hidup? Tidak ada yang tahu. Ya. Seorang mahasiswa harusnya diwisuda. Ya. 2 minggu sebelum diwisuda dia naik karena dia sering camping naik ke atas gunung di Padang. Ternyata sudah tinggal nama. Yang lain sudah diwisuda, dia tidak diwisuda karena sudah meninggal. Anak-anak mahasiswa yang sedang kuliah, hati-hati. Umur di tangan Tuhan. Makanya nyanyian katakan, indah waktu adalah kesempatan, jangan kita sia-siakan. Kita tahu tahun depan akan ini. Tapi kita nggak tahu malam ini pun. Pendeta pun juga tahu, saya juga nggak tahu. Apakah saya bisa merayakan tanggal 25? Saya nggak tahu. Bahkan banyak pendeta lagi khotbah, belum selesai khotbahnya sudah jatuh. Baru-baru ini di Toraja juga. Hidup manusia tidak ada apa-apanya kalau kita tidak andalkan Tuhan. Kita boleh takut, tapi serahkanlah ketakutan kita kepada Tuhan. Amin. Saya teruskan. Yang kedua, Yesus juru selamat. Di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12-13 tidak usah dibaca. Di situ katakan bahwa keselamatan tidak ada di siapapun selain daripada Yesus Kristus.
Jadi di Natal bulan Desember ini bagi saudara yang belum mengundang Yesus masuk dalam hati saudara, undang dia. Tuhan, masuklah dalam hati saya. Bukan hanya dalam pikiran, dalam kantong kita. Bukan saudara, masuk dalam hati saya. Menjadi raja dalam hidupku. Sehingga pada saat aku mengalami kesulitan, mengalami masalah apapun, aku tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pencobaan itu kadang-kadang Tuhan luaskan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita semakin dewasa rohani kita. Kadang-kadang rencana kita digagalkan. Cita-cita kita digagalkan. Biar rencana dan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita gak putus asa. Gak putus pengharapan. Karena ada Yesus. Jadi kalau saudara belum mengundang Yesus, masuk. Perbaharui senantiasa terus. Karena Blaise Pascal, ahli ilmu fisika, filsuf matematika yang membuat mesin hitung, dia katakan setiap manusia kalau tidak ada roh dalam hatinya, tidak ada sang pencipta. Bahkan dia jelas, dia katakan kalau tidak ada Yesus Kristus akan terjadi kekosongan. Tidak bisa diisi dengan kekayaan. Saudara pikir banyak uang orang akan bahagia. Raja Sulaiman katakan siapa yang mencintai uang tidak akan puas. Bahkan tahun ini BPR, Bank Perkreditan Rakyat, sudah hampir 100 yang ditutup. Kalau mengandalkan uang. Kita perlu banyak uang. Tapi tetap andalkan Yesus. Amin. Kalau kita ngajar jabatan kita, wah dia orangnya bintang 1. Kita andalkan. Terbatas saudara. Ya, undang Yesus. Mungkin saudara sudah nggak bisa ada jawaban. Kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, masih bisa. Tuhan Yesus yang ada dalam hati saudara. Tuhan, aku ada masalah. Orang lain tidak ada yang tahu Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Mujizat itu pasti akan terjadi. Saya tidak tahu ketakutan apa yang sedang dihadapi jemaat GBI Lembang. Tapi kalau saudara undang Yesus di hari Natal di bulan Desember ini. Dia bukan hanya lahir di Palungan. Tapi dia lahir dari sanubari hati saudara. Masa depan saudara tidak akan dihadapi dengan ketakutan. Masa depan saudara masa yang sukacita. Karena Yesus itu Raja Damai. Banyak orang mencari damai dengan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan kesibukan. Sulaiman dia mencari kebahagiaan dengan apa? Dengan wanita. Tahu istrinya Sulaiman berapa? 700. Dengan dia pikir dengan saya bahagia dengan kepuasan seksual, ternyata tidak dia katakan. Ya. Akhirnya dia katakan segala sesuatu dalam dunia ini sia-sia. Saya pelajari kenapa dia katakan sia-sia. Padahal semuanya 3 tah dia punya. Harta, jabatan, kedudukan dia punya. Tapi dia katakan sia-sia. Ternyata dalam 2 raja di situ dikatakan salah memilih pasangan. Pada saat dia usia mau tua, istri-istrinya, waduh cantik, lebih kayak bintang-bintang film semua. Tapi ternyata saudara, masa tuanya imannya dicondongkan ke penyembahan berhala. Itu yang membuat dia salah. Jadi sekali lagi anak-anak muda, ya, yang sudah rumah tangga mah udahlah tutup mata. Ya, terimalah istrimu, terimalah suamimu dengan sukacita. Jangan lihat lagi yang sana sini. Khususnya yang masih muda. Amin. Orang tua jangan diaminin, anak muda aja yang diaminin. Saudara. Ini pesan saudara. Saya juga baca dari Alkitab saudara ya. Jadi sekali lagi Yesus datang ke dunia bukan hanya sebagai bayi kecil. Melainkan juga untuk menolong manusia dari roh intimidasi, rasa takut. Karena upah dosa ialah maut, Roma 6:23. Dia sudah menyelesaikan, membayar dengan lunas, menembus dosa akar ketakutan. 1 Korintus 6:19-20 sudah lunas, tidak dikredit saudara. Manusia yang percaya kepadanya pasti beroleh kemerdekaan dan dari ketakutan, bahkan ada jaminan hidup kekal di surga. Seandainya nanti malam saudara ada yang mati di sini, siap tidak? Ada yang bilang siap, kebanyakan gak siap. Tapi kalau saudara ada Yesus gak usah takut. Ya, itu kekristenan saudara. Kumaha kayak mamanya pae. Entong lah ngomongin pae.
gencan boga incu ya. Aduh, saya juga belum nikah katanya. Gak usah takut dengan kematian, saudara. Amin. Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, masa depan saudara, masa depan penuh pengharapan. Kuncinya gitu. Kan kita sering berita Natal ya itu aja. Tapi Natal pada yang pagi indah ini Tuhan kasih tahu kepada saya harus berbeda. Saya teruskan, saudara. Dalam dunia ini banyak kata juru. Ya, contoh ada juru masak, ya, ada juru mudi, juru masak ini koki atau apa namanya di restoran tuh. Ya, chef, ya. Juru mudi itu kapal laut. Juru kunci, ada juru kunci teh penjaga kuburan. Itu juru kunci kalau saudara mau ini. Ya, juru bicara. Ya, seperti kejadian di Timur Tengah. Itu ada juru bicara, ya, ada juru ketik, ada juru bayar, juru bicara di pengadilan, juru sita, ya, bertugas di pengadilan biasanya banyak dikenal juru selamat. Ada seorang yang menyelamatkan nyawa orang lain, hanya Yesus Kristus yang mampu melakukan tugas ini. Jadi jangan kata orang saya mengenal Yesus, tapi Yesus saudara undang dalam hatimu. Sebelum saya keluar dari gedung ini, undang Yesus masuk dalam hatimu. Saudara akan rasakan deh. Segalanya berubah. Karena dia yang punya langit bumi dan segala isinya. Blaise Pascal dia katakan demikian. Tidak umur panjang dia. Mengalami kecelakaan dia masuk sekolah teologi. Lalu dia baru sadar. Ternyata betul. Ya, manusia harus ada dalam. Manusia diciptakan dengan satu sempurna. Tapi ada satu kekosongan, nah batin ini hanya bisa diisi dengan Sang Pencipta Tuhan Yesus Kristus. Saya teruskan. Contoh ilustrasi. Nah ceritanya begini saudara, ini contohnya. Seorang bapak di bulan Natal ini, dia punya celana kerja kalau ke kantor, kepanjangan. Dia ngomong ke istrinya, Mi, tolong potongin celana papi 20 cm. Istrinya bilang, aduh, Pi, mami lagi sibuk ini. Ya suami pikir, datang ke anaknya yang SMA. Nah, tolong potongin papi punya celana 20 cm untuk kerja besok. Anaknya bilang, Pai, masih banyak PR. Bapaknya marahin istrinya enggak, anaknya enggak. Datang ke omahnya. Omah, tolong potongin celana kerja 20 cm. Omanya bilang, udah ngantuk oma. Tidak ada yang kerjakan. Menjelang malam, jam 9 ke atas, semua sudah pada tidur. Istrinya, namanya istri ya, walaupun dia ngomong sibuk dan sebagainya. Kasihan suami saya mau kerja. Perlu uang juga untuk kami semua. Jadi sebelum tidur, dengan ngantuk-ngantuk, dipotonglah celananya 20 cm, dijahit rapi. Sambil tidur istrinya gembira. Nanti puji Tuhan saya bikin kejutan. Kalau suami saya bangun celananya sudah dipotong 20 cm. Dia tidur dengan mimpi yang indah-indah. Bangun pagi anaknya, omanya bangun pagi. Biasanya kalau orang tua tuh selalu bangunnya sudah pagi. Ya. Bangun pagi omanya langsung dipotong 20 cm. Omanya bilang, waduh nanti mantu saya bahagia. Dilihat sudah 20 cm. Anaknya bangun lagi pagi-pagi sebelum dia berangkat sekolah. Sudah mengerjakan PR, dia potong lagi 20 cm. Dia pikir nanti papa akan bahagia. Sudah potong 20 cm. Berangkat kerja, istrinya masak, omahnya sambil bergeraknya nyapu halaman. Suaminya sudah mandi, ya dia ambil celana kerjanya, dia kaget. Ya iyalah, ini celana kerjanya kok jadi begini. Dipanggil satu-satu, anaknya sudah nggak ada lagi sekolah. Mami potong, iya, mami kan istri yang paling baik kata istrinya. Betul Mi, tapi kok mami potong kok sampai pendek begini? Hah? Tanya ke oma, anaknya enggak. Marah enggak suaminya? Marah tapi sebentar, saudara. Ya dia bilang udahlah nggak apa-apa, cuman kain.
Yang penting keharmonisan rumah tangga kita, kedamaian rumah tangga kita, itu yang perlu kita pertahankan. Tapi kalau kita enggak saling menyalahkan, dicari kambing hitamnya mana, bukan kambing gulingnya, kambing hitamnya disalahkan terus. Tapi untung ini di sini enggak ada malah gitu. Di itu sur di Timur Tengah. Saudara, di sini malah ngaku, saudara, ribut terus rumah tangga. Di sini dikatakan kesimpulan masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihabiskan. Ini mau habis tahun ini. Kalau masih ada sifat dendam, kepahitan, kebencian kepada siapa saja, ayo bereskan. Seringkali buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah itu jangan di hati kita. Buang pada tempatnya, bereskan. Nanti saudara lihat nih, kalau saudara sudah bersih semua, saudara menghadapi masa depan itu betul-betul bahagia saudara. Saudara akan merasakan, waduh dunia ini milik kita. Seperti orang yang pacaran. Orang pacaran itu merasa itu rasanya dunia ini milik mereka berdua. Orang lain liatin juga, biarin aja. Betul enggak? Apalagi anak-anak SMP, SMA sekarang pacaran beda sama nang dulu. Masih pacar udah dipanggil papi, panggil mami. Saya sampai pikir waktu dia telepon, Mi kita gini-gini Mi. Iya Pi kita gini-gini. Teman saya bilang, kamu panggil papi kamu bukan lagi di luar negeri. Ini gebetan gua nih. Waduh dipanggil papi mami. Pantasan rumah tangga sering jadi kekerasan. Karena apa? Enggak mempelajari karakter calon pasangannya. Bukan saya nyindir di sini, kalau ada saya nembak saudara. Ya, dor supaya saudara sadar. Gitu. Kok jadi lari ke situ ya ini Natalan ini. Tapi enggak apa-apalah, saya tuntunan Tuhan saja. Damai sejahtera. Ya, Yesaya 5. Kedamaian merupakan sebuah hal yang sangat dirindukan oleh manusia sejati. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin hidup dalam perang, konflik, permusuhan atau kondisi tanpa damai lainnya. Sayangnya manusia tidak memiliki potensi atau kemampuan untuk memastikan adanya damai. Kalau saudara Yohanes 14 nggak usah dibaca, damai yang diberikan dunia itu semu. Orang mencari damai dengan minum sabu-sabu, dengan narkotik, ternyata hanya sementara. Tapi damai yang diberikan Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Suatu rumah tangga diceritakan, ya namanya Budi Sasongko, anaknya satu-satu. Sudah 1 tahun tidak pernah kasih kabar kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Dia ada di luar negeri. Karena terjadi clash, maminya ngomong kepada istrinya, Pi udahlah, ampunilah anak kita kesalahan, jangan disimpan, ini kan mau Natal. Karena istri berulang-ulang ngomong kepada suaminya, ini kan bulan damai. Udahlah, ya ditelepon sudah nggak diangkat. Akhirnya apa? Diumumkan di media sosial, ya Budi, papi mami sudah mengampuni. Di koran-koran sudah ditulis, Budi, mami papi sudah mengampuni. Sudah nggak akan diingat dosa-dosa kesalahan. Nanti kita ketemu, ya di mall ini, jalan ini, jam sekian. Itu diumumkan berminggu-minggu. Pas waktunya saudara tahu, orang tua ini datang ke tempat yang sudah ditentukan. Betapa kagetnya. Ya, karena yang nama Budi itu ada sekitar 500 orang. Orang tuanya bingung yang mana ini Budi. Dia hanya pilih satu yang anaknya. Karena sudah 1 tahun sudah nggak ketemu, bingung. Cuman 1 tahun. Tapi Yesus Kristus katakan, ya, aku datang ke dunia ini untuk mengampuni semua orang. Termasuk di sini semua. Apapun kesalahanmu, apapun dosamu, Tuhan sudah lupakan. Orang tua itu cuma cari Budi, tapi 500 Budi datang kebingungan. Tuhan Yesus tidak kebingungan. Maaf kalau ada yang namanya Budi, kebetulan aja. Masihkah kita berusaha mencari damai dengan cara kita sendiri? Jika demikian kita tidak akan mendapatkan damai yang sejati. Karena damai yang sejati hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Saya undang imam-imam musik untuk ke depan karena kita akan tutup dengan satu pujian. Ya. Di situ dikatakan ayat penutup Yohanes 3:16 bunyinya bagaimana? Ya. Karena demikian kasih Allah akan dunia ini sehingga ya semua orang
Dia kasih, termasuk semua yang ada di sini, yang ada dalam ruangan ini. Tuhan sudah enggak ingat dosamu. Tuhan sudah mengampuni. Jangan lakukan segala dosa itu. Minta maaf sama Tuhan. Kita akan nyanyikan Kala Ku Cari Damai. Ya, kita nyanyikan keluar dari dasar hati kita.